semuanya, kembali lagi di PMK Talk. Dan kali ini kita berada di episode yang keberapa? Kita di episode yang kelima. Wow, setelah sekian lama PMK Talks ini dilaksanakan secara online. Betul dan banget, Mas. tahun ini spesial, kita sudah melaksanakan secara offline. Wow, yang pasti dengan tema-tema pembahasan yang menarik, yaitu Tapi apa sih Mas temanya PMK Talks kita kali ini? tentang God as well love. Oh my god, tentang bagaimana cinta kasih Tuhan. Dan nanti teman-teman, yang pasti kita ada 2 part ya. Yang pasti ini part pertama dan nanti disambung dengan part yang kedua. Yang pasti, dan kali ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Wow, Yang luar biasa banget. Yang pengalamannya di PMK itu sudah apa ya? Udah lama banget gitu ya. Sampai saya mungkin tuh pernah bosen di PMK. Yang nggak tahu sih, mungkin kita nanti tanya-tanya aja ya tentang masalah ini. Langsung saja, ini dia kita panggilkan Mbak Siska. Hai, Mbak Siska. Oh my god, seneng banget ya. Iya. Aku sama Martin bisa ketemu sama Mbak Siska. Sama aku juga. Aduh, seneng banget dah. Aduh, pasti ini dengan jadwal super sibuk ya Mbak ya. Akhirnya bisa hadir di PMK Talks ya Martin ya. Kita mungkin langsung aja ke pembahasan kita yang pertama mengenai cinta kasih Tuhan. Ngomong-ngomong masalah cinta kasih Tuhan ya Mbak Siska ya. Menurut Mbak Siska sendiri sih wujud apa sih Mbak kira-kira wujud cinta kasih Tuhan itu? Kalau menurutku wujud cinta kasih Tuhan itu adalah pengorbanan Tuhan sendiri di atas kayu salib. Dan itu nggak cuma disalib tok loh teman-teman. Tuhan itu apa ya, sudah melakukan perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu udah dituliskan dari sejak kejadian. Di kejadian itu Tuhan sudah bilang kalau bilang ke ular kalau keturunanmu akan diremukkan kepalanya oleh keturunan Hawa, dan keturunan Hawa yang ngeremuk itu hanya tumitnya aja. Oke. Di situ menurutku kutuk itu akan dipatahkan, sedangkan keturunan Hawa yaitu Yesus itu hanya remuk di bagian tumitnya aja. Ya walaupun apa ya, Tuhan hebat banget, tapi tetap ada perjuangannya gitu loh. Terus setelah itu diruntut ke depan lagi, ada di terus selain itu perjuangan Tuhan yang luar biasa banget. Tuhan itu mau merendahkan dirinya untuk turun di dunia. Padahal Tuhan itu kan maha kuasa banget ya toh ya. Tapi dia itu rela untuk enggak lahir dengan privilege. Tuhan enggak milih lahir di keluarga ahli Taurat. Padahal kan kalau lahir di ahli Taurat gampang banget ya, enggak usah dicaci orang, enggak usah direndahkan orang ya toh. Tapi ternyata Tuhan itu enggak milih untuk lahir di ahli Taurat dan memilih untuk lahir untuk dilahirkan oleh bapak dan ibunya. Si itu ya, Ibu Maria. Iya betul, Ibu Maria. Oke, itu sangat-sangat dalam banget ya Martin ya. Wujud cinta kasih Tuhan tadi pengorbanan. Benar, Apalagi saat kayu salibnya Mbak ya. Momen-momen saat itu tuh benar-benar kayak ya benar-benar mana sih Tuhan yang rela disalib gitu Ya kan? rela Kalau bukan disalib, Tuhan rela Yesus. merendahkan Aduh dirinya. ya ampun. gitu. Berat banget kan masalah lagi gini teman-teman ya. Luar biasa. Yang pasti teman-teman harus bisa tahu nih tentang bagaimana sih wujud cinta kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita gitu ya. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua nih Mbak. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang pengorbanan yang udah Tuhan kasih, pernah nggak sih Mbak di dalam hidup Mbak Siska ada wujud cinta kasih Tuhan yang udah Mbak rasain gitu? Pasti banyak banget ya toh wujud cinta kasih Tuhan di dalam hidupku. Aku bisa duduk di sini dan ngobrol sama kalian, itu juga wujud cinta kasih Tuhan. Terus apa lagi ya? Biasanya aku karena saking banyaknya kan manusiawi ya toh, suka lupa karena Tuhan itu terlalu baik. Jadinya kadang aku bikin catatan kayak hal-hal apa aja yang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Jadi kayak aku jadi semakin menyadari, oh Tuhan baik banget. Terus
bekerja di hidupku ini, bekerja di dalam hidupku itu banyak banget mengerjakan ini hingga saat ini gitu teman-teman. Wow. Pasti bener-bener ya Martin ya, bahwa wujud cinta kasih Tuhan tuh ya dirasain tuh bisa nafas sampai sekarang, bisa hidup sampai sekarang, mungkin bisa pelayanan dulu, bisa apapun itu. Jadi semestinya kita sebagai anak Tuhan yang baik gitu ya, kita harus bersyukur gitu ya, baik keadaan apapun, dimanapun, saat apapun, karena itu langka banget ya Mbak ya sama Martin. Dan kita untuk bisa bersyukur tuh satu hal yang mungkin simpel tapi itu sulit banget dilakukan sama semua orang. Iya kan, jadi kita sama-sama harus belajar ya. Selanjutnya nih Mbak, mungkin hal apa sih yang bisa membuat Mbak Siska ini terus menyadari akan kasih Tuhan khususnya dalam hidup Mbak Siska sendiri? Gitu. Ya itu tadi ya, biasanya aku mencatat kayak aku mendoakan sesuatu gitu, terus aku catat aku mendoakan apa, terus nanti aku menerima jawaban doa itu gimana. Terus selain itu aku juga mencatat peristiwa-peristiwa yang kadang kan di hidup kita pasti melalui peristiwa yang sedih, senang lah. Itu kalau aku merasakan penyertaan Tuhan yang benar-benar gitu banget, mesti aku catat kayak Tuhan udah giniin di hidup aku biar inget terus gitu loh. Terus apalagi kalau pas aku merasa lagi down, kan aku bisa buka-buka tuh catatan, ternyata kayak langsung apa ya, jadi mood booster gitu. Oh my god, oke. Jadi mood booster banget ya. Jadi itu benar-benar harus dicatat sama teman-teman ya. Dan aku mungkin mau praktek juga sih Mbak Siska ya. Aku sama Martin mungkin praktek juga ya. Kita mau catat setiap hari kita ngelakuin kebaikan Tuhan apa aja. Dan kalau untuk aku sendiri ya Mbak ya, ini tuh seringnya nyatetnya tuh misal 2022 goals gitu. Ya jadi kan aku nulis kan yang aku mau, terus kalau udah tercapai udah centang aja sebenarnya gitu-gitu. Jadi itu benar-benar satu hal yang mungkin dikira orang alay dan sebagainya, tapi sebenarnya itu tuh penting loh gitu, karena kan kita untuk doain itu setiap hari, kita mengimani itu setiap hari, dan kalau terjadi ya udah kayak bersyukur banget kan gitu. Kalau belum terjadi tahun ini ya kita percaya aja itu pasti terjadi tahun depan gitu ya. Tuhan juga punya rencana lain ya. Betul. Yang pasti itu cinta kasih Tuhan itu besar kan buat kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mbak. Perintah Tuhan yang pertama kan kasihilah Tuhan Allahmu gitu. Gimana sih cara Mbak Siska buat bisa terus mempertahankan kasih tersebut? Kalau menurutku kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan ya itulah. Kalau menurutku sendiri mempertahankan kasih tersebut adalah dengan cara kita baca firman, berdoa, dan menjaga hidup kita ya. Kalau kita melakukan itu bukan karena itu karena Tuhan udah mengasihi kita duluan. Nih, aku mau cerita analogi teman-teman. Boleh banget. Mungkin teman-teman udah ada yang denger ya. Ini ada ceritanya gini, ada 3 orang anak. Itu dinasihati sama bapaknya kalau jangan makan permen, gitu. Terus pada suatu hari ada orang lain yang nawarin mereka permen, gitu. Terus anak yang pertama dia bilang gini, kamu mau permen nggak? Enggak, aku nggak mau permen. Nanti kalau aku makan permen bakal dimarahin sama bapakku. Terus anak yang kedua ditawarin juga. Terus dia jawab gini, enggak lah, aku kalau berhasil nggak makan permen, aku bakalan dapet hadiah dari papaku ya. Terus anak yang ketiga pas ditawarin permen, si anak ketiga ini jawab gini, nggak mau, soalnya pas terakhir dia makan permen dia tuh kayak sakit parah banget, dan dia ngelihat perjuangan papahnya beliin obat, apalagi obat anak yang sirup dilarang ya toh, jadi tambah sulit ya lagi. Terus dia juga melihat papahnya sedih pas dia sakit dan sampai nggak bisa tidur gitu. Si anak ini merasa kayak merasakan kasih papahnya gitu loh, dan nggak mau mengulang nggak mau membuat papahnya sedih gitu. Nah, nangkep kan?
Kalau dari analogi tersebut, menurut jadi yang diharapkan dari yang 3 tadi, baca firman, terus doa sama jaga diri itu, kayak anak yang ketiga, motivasinya itu karena untuk menyenangkan bapaknya, menyenangkan Tuhan gitu. Bukan karena kalau kita nggak melakukan 3 ini tadi kita bakalan dihukum gitu, enggak ya. Tuhan nggak menyeramkan itu. Terus sama apa ya, kita juga melakukan 3 hal ini tadi bukan karena supaya kita diberkati, dikasih kelimpahan. Tanpa kita melakukan 3 hal inilah tadi, Tuhan udah ngasih kita berkat yang berlimpah-limpah ya toh. Itu sih kalau dari aku. Wow, dalam banget ya Martin. Aduh, analogi 3 itu dah benar-benar membuat kita semakin terbuka pikiran kita akan cinta kasih Tuhan itu dalam banget gitu. Jadi di note buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang menonton PM Kata kali ini bahwa ya itu segala apapun yang kita lakukan, kita kembalikan aja untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Dan apalagi ya balik lagi, Tuhan itu sebenarnya udah berkati kita Tuhan, dan ya lakukan segala sesuatu itu buat Tuhan dengan baik aja gitu, bukan untuk mengharapkan ini biar aku diberkati, biar aku dapat ini. Jangan, karena pasti lo aja nggak ngelakuin itu pasti kan lo diberkati Tuhan nggak sih itu. Jadi itu dinat sama teman-teman semuanya ya gitu. Mungkin selanjutnya ya ini pertanyaan yang terakhir nih Mbak, tapi di sesi yang pertama ya. Tenang aja teman-teman, kita masih ada 2 sesi ya. Kita di sesi yang pertama ini Mbak, menurut tanggapan Mbak nih ya, misalnya ada orang yang merasa kalau Tuhan tuh nggak sayang sama dia, kayak lagi nggak ngerasain kasihnya Tuhan, sama kan ada nih saatnya yang ngerasa lagi nggak semangat gitu, seperti apa Mbak? Kalau menurutku ya, ngerasa nggak disayang Tuhan, mungkin kalau di sini kasusnya gara-gara melihat kekurangan, kelemahan diri sendiri. Jadi kita kayak merasa insecure, jadi merasa Tuhan kok nggak sayang sama aku toh, kok nggak dikasih privilege ini. Nah menurutku Tuhan itu udah merasakan apa yang kamu rasakan. Kayak Tuhan tadi turun ke dunia nggak pakai privilege apa-apa, nggak lahir jadi anak orang kaya, jadi ahli Taurat, terus kalau nggak jadi yang good looking banget gitu, enggak ya toh. Jadi apa ya, kalau merasa nggak disayang itu gimana ya teman-teman? Tuhan pasti sayang kok. Terus merasakan apa yang udah kamu rasakan setiap kalau pas lagi down, kok aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu tuh, Tuhan merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Tuhan juga sebelum disalib juga Tuhan kan udah melalui penyiksaan yang sebegitu seremnya, terus sampai diludahi orang, direndahkan orang ya toh. Jadi jangan khawatir kalau Tuhan meninggalkan kita, itu tidak ya. Betul, tidak pernah Tuhan tidak meninggalkan pernah. kita. Mungkin yang menjadi topik permasalahan ini tuh kayak yang jadi batasan sebenarnya itu pemikiran kita masing-masing ya Mbak ya, sama Martin. Jadi kayak ya mungkin kita terlalu overthinking aja nggak sih gitu, kayak lalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya ya penting. Ya balik lagi kan yang tadi jelasin di awal gitu, bahwa Tuhan tuh kita ngapain pun Tuhan tuh tetap sayang sama kita gitu loh coy gitu. Jadi benar-benar teman-teman tuh harus itu aja ngelakuin sesuai yang perintah Tuhan gitu aja, enjoy aja, jangan overthinking, jangan kebanyakan pikiran gitu ya Mbak ya. Terus bisa jadi karena kita kan manusia, awalnya adalah manusia yang berdosa. Kan kita udah pernah dengar tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Betul. Untuk menolong kita ya toh. Yang membatasi kita dengan Tuhan itu adalah dosa kita. Jadi bisa aja kita nggak merasakan disayang Tuhan atau nggak merasakan kasih Tuhan itu mungkin karena dosa kita gitu teman-teman. Dan apa ya, yang bisa menghapus dosa kita itu adalah kita dengan menerima Kristus. Benar, menerima Kristus itu sendiri dan memperbaiki atau relasi kita dengan Tuhan, Allah. Dan kita bisa jadi lebih merasakan kasih Tuhan itu kayak gimana. Betul. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana itu
terima Kristus, terus pengen tahu Tuhan tuh kayak gimana sih, kan kadang kita apa ya, nggak paham gitu loh, ini Tuhan sayang sama aku nggak sih, karena betul. kita nggak kenal sama Tuhan tuh kayak gimana, caranya Tuhan nyayang kita tuh kayak gimana. Nah, teman-teman bisa apa ya, bergabung ke komunitas pertumbuhan yang ada di gereja atau di kampus kayak PMK. Oh my god. Minimal tuh datang PU dulu ya, Pak ya. Minimal datang PU sama habis ini kan ada Natal loh. Bisa datang kok. Nah, benar. Bisa datang. Bentar lagi ada Natal ya, silahkan datang. Ya, karena bahkan di setiap momen-momen kayak ibadah atau persekutuan itu ya pasti ada bakal kayak menerima Yesus gitu ya. Walaupun sebenarnya gitu kan kita kan belum ketemu sama Yesus kan, tapi kan kita seenggaknya merasakan kasih Tuhan gitu dalam hidupnya. Ya kamu bisa nafas aja itu tuh udah kayak merasakan kasih Tuhan. Sesimpel-simpel gitu. Jadi teman-teman harus semangat. Dan apapun jangan terlalu dipikirin lah. Iya, gitu. kalau nggak berdoa juga Tuhan, Betul. kok aku pengen Berdoa. aku pengen kenal sama Tuhan gitu. Nanti mesti Tuhan buka jalan. Betul. Dengan cara apapun dan dimanapun dan seperti apapun yang gitu ya. tidak kita pikirkan bahkan. Betul, sering banget kayak gitu ya. Kayak tiba-tiba nggak, atau kok aku nggak kepikiran ini ya, itu dari Tuhan. Iya. Bro, Setelah sis, dipikirkan gitu. ke belakang, kok bisa ya aku bisa sampai titik ini. Nah, Itu itu sih, biasa itu banget. sih sampai bisa di titik ini sekarang. Kita bisa podcast, kita bisa ini kan. Gimana lagi kalau bukan karena Tuhan kan? Jadi kasih, jadi cinta kasih Tuhan itu benar-benar besar atas setiap kehidupan kita. Gitu. Aduh, seneng banget Martin. Akhirnya di part 1 ini kita udah mendapatkan apa ya, sedikit pencerahan, sedikit ilmu yang baru mengenai The God's Love kali ini. Wow, kita mungkin sekian dulu, kita mau tutup part 1 ini dan sampai jumpa di part yang kedua di selanjutnya. Bye bye. Bye bye.